Shalom sahabat LITV, berjumpa lagi bersama saya dalam program Kabar Baik hari ini. Kabar Baik hari ini tentang kebangkitan Kristus. Mari kita baca Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan demikian, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan ia berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, fakta bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati adalah cerita sejarah yang tidak bisa disangkal atau dibantah oleh siapapun. Kebangkitan Kristus adalah kemenangan besar bagi orang yang percaya kepadanya. Kebangkitan Kristus dari kematian membuktikan dia telah menaklukkan dosa dan maut. Kebangkitannya pun menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Rasul Paulus mengatakan bahwa kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang membedakan antara kekristenan dan agama yang lain. Karena iman Kristen adalah iman yang berdiri dan didasarkan pada kebangkitan Kristus. Apabila Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah seluruh kepercayaan kita. Kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Allah berkuasa membangkitkan kita dari antara orang mati, dan hal ini menjamin pula bahwa mereka yang percaya kepada Kristus tidak akan tinggal mati, namun akan dibangkitkan pada kehidupan yang kekal. Kebangkitan Kristus telah memberikan kepastian bahwa di balik kematian ada kehidupan. Hal ini telah ditegaskan atau dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri ketika ia berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-12 sampai yang ke-19, Paulus menjelaskan akan pentingnya kebangkitan Kristus. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka pemberitaan akan Kristus tidak ada artinya. Dan iman dalam Kristus juga tidak ada gunanya. Bahkan semua saksi dan pemberita kebangkitan adalah pendusta. Dan tidak ada penebusan dosa. Dan orang percaya pada zaman dahulu semuanya akan binasa. Dan orang-orang Kristen adalah orang yang paling dikasihani di seluruh dunia.
Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebangkitan adalah fakta penting karena kebangkitan menggenapkan keselamatan kita. Kebangkitan menyempurnakan karya Kristus bagi kita semua. Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari dosa. Kebangkitan Kristus mengubah dan membuat hidup kita memiliki pengharapan yang pasti. Kebangkitan Kristus telah mengubah hidup murid-muridnya. Sebelum melihat Yesus bangkit dari antara orang mati, mereka selalu lari ketakutan. Bahkan ada yang menyangkal gurunya. Mereka memang selalu berkumpul, tetapi dalam persembunyian karena ketakutan dan kebingungan. Tetapi setelah melihat Yesus bangkit, mereka diubah dari ketakutan menjadi rasul yang berani dan percaya diri, menjadi penginjil yang mempengaruhi dunia dan bersedia mati martir sebagai utusan Kristus. Ini berarti kebangkitan Kristus membangkitkan iman, kekuatan, dan pengharapan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengan momentum perayaan Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus Kristus kali ini, mari kita bangkitkan iman dan arahkan mata iman kita tersebut kepada Yesus dan tanggalkan semua dosa dan kekhawatiran serta keinginan duniawi, dan mari bangkitkan lagi kepercayaan dan keyakinan kita kepada Tuhan, dan mari kita semua untuk tetap setia dan tetap semangat untuk melayani Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayamu tidak akan sia-sia. Mari terus dengarkan dan beritakan kabar baik, karena hanya dengan kabar baik kita akan damai dan selamat. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita semua.